Ada yang merasa hidupnya selalu sial dan ditimpa musibah, bahkan beruntun. Dan kejadian ini bukan hanya menimpa pribadi, tetapi bahkan negara dan level dunia. Ada orang yang kehilangan banyak hal, ada orang yang sedih apapun bentuk kesedihannya. Tapi kemudian dia menduga bahwa itu semua terjadi hanya karena sebab-sebab yang pendek dan dekat. Ada orang yang kehilangan uang, dia pikir hanya karena ceroboh, tidak hati-hati menyimpannya. Ada orang yang kebanjiran dan kemudian menduga faktornya hanya karena membuang sampah sembarangan atau menggunduli hutan. Padahal kita tahu bahwa alam ini tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan. Badan kita ini ada Allah yang menciptakan dan mengaturnya. Tidak ada yang berjalan sendiri. Kita lupa dengan Tuhan, kita lupa dengan Allah, Rabb yang mengatur semuanya. Karena itulah kemudian Allah memberikan kepada kita dan Rasulnya memberikan bimbingan kepada kita bahwa ada sebab yang lebih dalam dan sebab yang utama, yaitu Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari ulah mereka, mudah-mudahan mereka mau kembali. Lebih detail dari itu Nabi SAW menyampaikan dengan jelas, "Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Kita mungkin bertanya, apa hubungannya antara seseorang yang rezekinya terhalangi dikarenakan dosa yang dilakukannya? Berapa banyak para pendosa tapi rezeki mereka banyak? Kita mungkin bertanya itu. Dan lebih banyak lagi dalam hadis Nabi yang lain, Nabi menyampaikan bahwa dosa menyebabkan musibah dalam hidup seseorang. Kalau ada hujan yang tak kunjung turun, Nabi menyampaikan karena ada harta zakat yang ditahan dan tidak dikeluarkan, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa memahami itu semua? Maka dalamilah, perhatikan, pelajari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tentang semua penyebab musibah yang lebih utama dan yang lebih dalam. Kenali coreng hitam di wajah kita, bercerminlah pada semua ayat dan hadis Nabi tentang hal itu, agar kita kenali di sisi mana hitamnya wajah kita dan di sisi mana yang harus kita selesaikan. Maka kenali sebab utamanya. Semoga Allah segera memberikan kepada kita bahagia, mengembalikan kepada kita kehidupan yang nyaman di bumi ini. وألون الدنيا بأجمل بسمة